Saya katakan, weapon jangan Anda percayai, tetapi Anda jalankan dan nikmati. Itu bahasa. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya. Oke, di video kali ini saya mau bahas lagi satu aplikasi atau satu platform ya, penghasil uang, yaitu Wavefone ya. Wavefone ini udah pernah saya bahas kemarin dan banyak komentar ya, baik itu yang memuji atau memuja aplikasi Wavefone-nya, ada juga yang mengingatkan orang-orang ya, membantu saya untuk mengingatkan masyarakat bahayanya aplikasi Wavefone. Udah jelas di video pertama saya bilang bahwa Wavefone itu investasi bodong, money game, skema ponzi yang modusnya ya dompet digital kayak smart wallet teman-teman, gak jauh beda kayak smart wallet. Oke. Nah, tapi ya begitulah ponzi di negara kita ini, banyak yang membelanya, apalagi mereka yang udah mendapatkan hasil dari si ponzi tersebut ya, baik itu leader atau founder atau apalah namanya itu ya. Nah, di sini to the point aja, langsung ada informasi dari inanews.co.id ya, sebuah artikel. Ini bukan iNews ya, tapi inanews ya, inanews.co.id. Tapi ini cukup relevan ya artikelnya, makanya saya angkat di sini. Oke, di sini judulnya, headline-nya, Wavefone diduga investasi bodong, CWIG desak aparat hukum, tindak tegas dan masyarakat waspada. Oke, kita baca ya. CWIG desak aparat hukum tangkap penyebar yang diduga investasi bodong marak di Indonesia, termasuk World One Pay atau Wavefone ya. Wavefone itu World One Pay ya, World One Pay, disingkat Wavefone. Oke, di sini Ketua Umum CWIG. Jadi CWIG itu teman-teman ya, bagi yang belum tahu, CWIG itu cerdas waspada investasi global. Oke, CWIG itu cerdas waspada investasi global. Henry Hosang namanya ya, ketua umumnya, mendesak pihak kepolisian untuk segera menangkap pelaku sebelum mereka melarikan diri dan lebih banyak korban berjatuhan. Bagus ya, saya setuju. Kalau ada investasi bodong, skema ponzi seperti ini harus cepat, harus gercep gitu teman-teman ya, harus gercep, harus langsung ditindak. Terus di sini polisi jangan menunggu masyarakat melapor dulu baru bertindak. Ya bener, jangan nunggu banyak korban dulu baru ditindak ya. Bandarnya udah kemana itu? Paling yang jadi tumbalnya itu leader-leader atau founder-foundernya ya, agen-agen atau yang mempromosikan di kitanya gitu, leadernya gitu. Nah, terus di sini Wavefone mengaku berasal dari Colorado, Amerika Serikat ya. Hampir semua ponzi yang modus begini mengaku dari Colorado. Smart Wallet, terus Redford, ROBD Global, BITDD, apalah. Saya ini udah dari 2019 membahas yang beginian ya. Banyak sekali modus ponzi, dari modus klik-klik pesanan fiktif, nonton video dapat cuan, nonton trailer film, download aplikasi, sampai yang modusnya kripto ya. Nah, di sini Wavefone merupakan aplikasi dompet digital yang melakukan pemasaran atau pengumpulan dana tanpa izin dari otoritas jasa keuangan. Ya, benar ini ilegal. Nggak ada terdaftar di OJK, teman-teman. Jadi untuk informasi ya, sekarang ini aset kripto diawasi OJK. Kan sebelumnya itu Bapepti ya, Bapepti. Nah, sekarang masuk ke OJK. Jadi harus ada izin OJK gitu ya. Jadi harus ada izin legalitasnya dulu. Tapi kalaupun mengajukan izin, Wavefone ini nggak bakal diterima. Kenapa? Karena skemanya ini udah ponzi. Ponzi itu dilarang, bahkan di Amerika Serikat pun, negara kapitalis ya, dilarang. Oke, di sini Henry juga menekankan bahwa investasi bodong seperti money game, robot trading atau bisnis online tidak jauh berbeda dengan judol. Setuju ya. Orang bahkan nolak, wah kita nggak main judi gitu, nggak main judol, tapi investasi bodong skema ponzi dimainin, kan 11-12 sebetulnya itu. Terus data menunjukkan bahwa korban investasi bodong selama 5 tahun terakhir yang telah melaporkan kerugian hingga 130 triliun ya.
Memang banyak. Kenapa saya tahu? Karena saya membahas dari awal rilis bahkan sampai scam, sampai kabur aplikasinya. Dan setiap aplikasi seperti Wavefone ini muncul, endingnya pasti scam. Karena apa? Menggunakan skema Ponzi. Makanya jadi saya tahu gitu. Kemarin korban smart wallet berapa puluh atau ratus miliar kerugiannya. Sama 11-12 plek ke Tiplek sama Wipon gitu. Dari sini namun jumlah yang tidak terlapor dan tidak melapor bisa jauh lebih besar. Itu yang melapor doang 130 triliun. Pasti masih banyak yang tidak melapor. Kalau ditotalin semua, wah, ngeri lah ya. Oke, di sini kita lihat lagi informasinya ya. Informasinya ada beberapa cuplikan founder Wavefone yang ini sering muncul nih di misal di Pon TV, Pontianak TV ya, di kanal-kanal YouTube kayak gitu ya. Ini katanya selaku founder Wavefone daerah Kalimantan, entah itu Kalimantan mana ya, kalau nggak salah Kalimantan Barat. Kita play. Saya katakan, Wipon jangan Anda percayai, tetapi Anda jalankan dan nikmati. Itu bahasa saya. Pahami kalimat saya lebih baik. Kalau mau Anda orang yang cerdas, Wipon jangan dipercaya dan tidak perlu percaya. Kenapa? Karena Wipon tujuan untuk dinikmati. Kenapa? Sesuatu yang dipercaya belum tentu dinikmati. Sesuatu yang dipercaya belum tentu dikerjakan. Betul nggak? Ini yang saya maksud. Jadi si founder tersebut, beliau tersebut ya, mengatakan bahwa Wavefone itu jangan dipercayai, tapi jalani dan nikmati. Gimana tuh ya? Jangan dipercayai tapi nikmati, jalani nikmati. Kan apa-apa itu harus dimulai dari kepercayaan dulu. Misal, oh ini legalitasnya ada nggak di OJK? Kalau nggak ada, kita nggak mungkin menikmati penghasilan dari yang ilegal gitu ya. Judol gitu kan ilegal, sama aja kayak gitu ya. Atau misalkan di rumah tangga ada namanya suami istri gitu, istrinya nggak mau tahu itu penghasilan dari mana, yang penting dinikmati. Siapa tahu suaminya itu maling gitu kan. Apa-apa itu harus bisa dipercaya dulu gitu. Ini percaya nggak, baru kalian nyimpen duit di sana gitu nggak? Kalau yang normal sih gitu kayaknya ya. Kalau orang normal kayak gitu, misal kalian nyimpen duit di bank nih, kenapa kalian nyimpen duit di bank atau depositoin duit di bank? Karena kalian percaya ke banknya ya, ketimbang nyimpen duit di orang yang nggak ada regulasinya atau ke koperasi yang belum legal gitu kan ya. Terus kita play lagi satu lagi. Dari Sumatera Utara sampai ke Papua aman-aman saja Pak. Karena di media itu saya lihat hanya Sulawesi Barat terus. Dan itu berita itu selalu diangkat-angkat terus, itu berita lama Pak. Jadi masyarakat kita yang di Kalbar nggak usah terkecoh lah ya gitu ya. Yang jelas di Wipon ini pembuktian dah. Intinya pembuktian dan kita menikmati hasilnya, itu yang penting. Ketika Bapak Ibu saudara sudah masuk di sini bergabung ya, itu 1 bulan silakan ditarik ya, asal jangan membuat akun palsu. Oke, jadi dia bilang itu yang penting hasilnya dinikmati. Jadi bagi dia mungkin atau beliau ini legalitas nggak penting, yang penting cuan. Wah, bahaya Bapak itu ya. Bahaya, tolong bilangin, ingetin ke Bapak yang satu itu, ke beliau yang satu itu. Bahaya kalau apa-apa yang penting cuan gitu. Kalaupun cuan itu harus yang benar gitu ya. Apalagi ini investasi bodong, ilegal Wavefone. Saya pikir dia itu ngerti loh. Saya pikir dia itu paham bahwa ini tuh bodong, Wavefone tuh bodong. Tapi ya namanya orang kalau udah kecipratan duit mungkin kayak gitu. Tapi yang jelas karena beliau ini udah sering muncul di media dan dia jelas di sana namanya sebagai founder Wavefone daerah Kalbar. Ya kalau nanti scam ya harus tanggung jawab. Kayak smart wallet
smart wallet banyak ya, oknum-oknum, bahkan oknum apa ya, DPRD atau apalah, ikutan smart wallet dan jadi leader, ya terseret lah gitu ya. Ya harus tanggung jawab. Jadi jangan sampai nanti kalau udah scam ngaku korban juga gitu ya. Jangan sampai nanti ngaku korban juga gitu, karena udah jelas weapon itu skema Ponzi. Uang yang Anda dapatkan itu uang dari member lain, khususnya member yang berada dari tim Anda gitu ya, dari tim kalian. Jadi kalau scam, minimal ganti rugi kerugian yang mungkin belum sempat WD atau belum balik modal tuh harus diganti gitu ya. Dan untuk teman-teman yang jadi member Wavefone ya, Wavefone, kalau nanti kalian kena scam atau belum balik modal lah gitu, belum balik modal otomatis kena scam. Yang harus kalian minta tanggung jawab itu orang yang pertama ngajak kalian ya, atau founder kalian. Kan di Wavefone namanya founder ya. Kalau di smart wallet namanya apa? Namanya ya leader gitu ya. Kalau di Wavefone namanya founder atau leadernya. Nah, minta tanggung jawab sama mereka. Nah, tapi saya punya satu pertanyaan sama beliau ini, Bapak founder ini ya. Kalau kasusnya yang seperti ini gimana? Solusinya ini dari grup Wavefone Indonesia ya. Jadi ini ada salah satu member yang penarikannya atau WD-nya dibekukan. Intinya nggak bisa. Kenapa? Katanya, kata si Wavefone-nya, alasannya, pengguna yang terhormat setelah peninjauan sistem ada perilaku mencari keuntungan ilegal di tim Anda. Jadi kalau dalam satu tim ada yang culas, ya udah jelas ya, leader-leader Ponzi kan culas. Ada yang melakukan aktivitas ilegal atau yang kata founder tadi itu akun palsu mungkin yang kayak gitu. Itu kena semua. Loh, kok bisa ya kena semua gitu? Broker atau dompet digital kripto yang lainnya seperti Pintu, Indodex, sampai Binance nggak seperti itu. Kok di Wavefone kayak gitu? Ya jangan heran, itu Ponzi. Itu salah satu cara mereka buat scam juga, dengan mencari kesalahan-kesalahan gitu ya, dengan mencari kesalahan-kesalahan. Kan harusnya broker seperti ini ya, platform seperti ini harus ada KYC, KYC ya. Jadi kedetek pakai KTP siapa. Jadi enggak mungkin ada akun palsu ya. Seorang bisa punya 2 akun, 3 akun, kecuali orang itu pinjam nama tetangga-tetangganya, tapi nggak masalah. Di platform lain seperti Indodex juga, kalau kita mau ngemodalin orang, pinjam KTP orang, nanti bagi hasil, ya nggak apa-apa, asal percaya aja orang yang dipinjemin KTP-nya, yang minjemin KTP-nya gitu. Harusnya seperti itu. Ini kan nggak logis teman-teman, tapi ya Ponzi seperti itu. Nggak heran kejadian seperti ini nggak hanya di Wavefone, dulu di Redford juga, ROBD Global juga. Ketika dalam satu tim ada yang bermasalah, kena semuanya. Ya, itu kan merugikan. Padahal belum tentu ada yang melakukan aktivitas ilegal. Tahu dari mana? Gitu kan? Tahu dari mana? Kalaupun ada yang melakukan aktivitas ilegal, ya udah, orang itu saja yang dikat. Tapi nggak bisa, karena ini Ponzi. Gitu teman-teman. Terus di sini ada juga yang dari membernya ya, katanya curhat dengan Meta AI. Nah di sini kita fokus ke keamanan Wavefone. Berikut beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan untuk menentukan keamanan Wavefone. Lisensi dan regulasi Wavefone harus memiliki lisensi dan diawasi oleh otoritas keuangan yang berwenang seperti OJK di Indonesia. Meta loh, ini bukan saya yang ngetiknya, yang nyari infonya, member Wavefone-nya mungkin ya. Ada nggak izin OJK? Nggak ada gitu. Terus sekarang juga ada ini ya, telur-telur emas. Jadi para bekdung itu dikasih hiburan, memecahkan telur-telur dapat hadiah telur emas. Tapi jadi keinget Ponzi Myers ya.
Ponzi Myers ketika udah ada event kayak gini, mecahin telur-telur emas, beberapa minggu kemudian scam. Tapi ya memang weapon juga, mohon maaf nih, memang cepat atau lambat juga pasti bakal scam, bakal melakukan penipuan. Kenapa? Ya balik lagi ke skemanya. Skemanya itu Ponzi, money game. Oke, money game, skema Ponzi akan berhenti atau kabur, nggak membayar lagi. Nggak membayar laginya itu duitnya digondol sama sama bandar Ponzinya. Itu ketika sudah nggak ada member baru yang gabung. Coba aja Anda atau semua member Weapon, founder Weapon, berhenti rekrut orang. Pasti cepat atau lambat scam gitu. Oke, mungkin itu saja, menarik ya bahas Weapon ini. Mungkin kedepannya saya akan bahas lagi kalau ada informasi baik dari YouTube ataupun dari yang DM ke Instagram. Oke, kalau kalian punya informasi tentang Weapon, DM aja ke Instagram, ada di profil channel ini. Oke, mungkin itu saja video kali ini tentang Weapon, karena menarik, ada bapak-bapak foundernya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Ingat ya, money game sama Ponzi itu pasti scam. Yang diuntungkan nantinya nggak sebanding dengan orang yang dirugikan. Intinya yang dirugikan nanti akan jauh lebih banyak ketimbang yang diuntungkan gitu. Oke, sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye.